selamat datang semua di channel Aulia Moon. So, di video kali ini kita akan bahas tentang perbedaan menjadi generalis ataupun spesialis gitu. Kira-kira kalian bagian dari tim mana? Generalis atau spesialis? Atau mungkin sebenarnya kalian belum tahu kalian itu generalis atau spesialis. So, let's get it. Jadi, sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin sebagian dari kalian pernah dengar tentang Jack of all trades atau mungkin specialist in one. So, kalau misalnya kalian belum pernah dengar Jack of all trades itu ditujukan untuk orang-orang yang generalis, di mana mereka itu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Atau bahasa lainnya itu multitasking. Sedangkan specialist in one ini terkhusus untuk orang-orang spesialis atau expert. Nah, setelah kita tahu tentang hal itu, mari deh kita pahamin lebih dalam tentang apa sih generalis, apa itu spesialis, dan kira-kira keuntungan kekurangan menjadi orang di berbagai sisi ini. Jadi, kalau misalnya orang generalis itu biasanya mereka lebih fleksibel dan lebih luas dalam melakukan beberapa pekerjaan sekaligus, karena mereka bisa mengerjakan pekerjaan A, B, C, D. Contoh, kalau misalnya seorang chefnya itu bisa memasak masakan Jepang, masakan Barat, masakan Indonesia, masakan Eropa, ya itu generalis. Tapi kalau misalnya kita bahas tentang orang yang spesialis, itu biasanya orang yang lebih expert terhadap satu topik atau satu tujuan atau satu pekerjaan tertentu. Contoh, misalnya tadi chef tadi, dia khusus untuk masakan Jepang aja. Nah, itu spesialis. Sekarang kita akan bahas nih keuntungan atau manfaat menjadi seorang generalis, kira-kira apa aja. Nih, yang pertama yang pasti adaptabilitas mereka yang tinggi. Apalagi sekarang ini kita di zaman era dunia itu cepat banget berubahnya, dalam artian dinamis lah. Nah, untuk orang-orang generalis, ini mereka bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan seperti ini. Jadi kalau misalnya dunia lagi butuhin pekerjaan apa, mereka bisa dengan cepat beradaptasi atau belajar hal baru secara cepat. Kemudian yang kedua, biasanya orang generalis itu cenderung kreatif dan lebih inovatif. Tapi sebenarnya orang yang spesialis juga bisa dikatakan sebagai kreatif dan inovatif. Cuman dalam segmen ini, dalam konteks ini, orang yang generalis itu biasanya karena sering dihadapkan pada berbagai macam bidang atau berbagai macam pekerjaan, biasanya mereka bisa memecahkan satu permasalahan dengan berbagai solusi. Dan yang ketiga, untuk orang-orang yang generalis itu biasanya fleksibilitas karirnya lebih bagus. Oke, jadi kalau misalnya mereka bosan nih untuk bekerja hal ini, terus mereka mau mencoba pekerjaan baru, dengan mungkin mereka yang awalnya menjadi copywriter, kemudian mereka menjadi content writer gitu misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka pengen pindah, itu lebih gampang. Tapi dibalik semua kelebihan itu pasti ada kekurangannya. Nah, yang pertama, apa sih tantangan menjadi seorang generalis itu? Yang pasti, yang pertama, mereka tidak mendalam dalam satu bidang. Mereka keuntungannya yang multitasking. Cuman mereka bingung nih kalau misalnya dihadapkan satu pilihan, kira-kira mereka expertnya di bidang apa? Mereka nggak tahu biasanya. Itu biasanya mereka nggak bisa lari kepada orang yang generalis, karena biasanya untuk memecahkan suatu masalah yang mendalam, mereka pasti akan mencari seseorang yang lebih expert di bidangnya langsung. Dan yang ketiga nih, biasanya sulit untuk menonjol di pasar yang kompetitif. Apalagi kalau misalnya nih, pekerjaannya itu membutuhkan orang-orang yang spesialis, itu pasti bakalan agak susah untuk orang yang generalis untuk nyemplung ke pekerjaan yang membutuhkan pekerjaan spesialis. Setelah generalis, kita akan bahas tentang tim spesialis. So, apa sih kelebihan menjadi seorang spesialis? Yang pertama, yang pasti sudah penguasaan skill secara mendalam. Ya, ini keuntungan dari si spesialis ya, karena mereka kan memang benar-benar fokus pada satu tujuan, fokus pada satu keahlian. Jadi mereka itu pasti lebih dalam memahami sebuah skill atau pada bidang tertentu. Yang kedua, itu gaji dan pengakuan yang lebih tinggi. Nggak sedikit orang yang selama ini saya lihat tuh sebagai spesialis itu punya gaji yang luar biasa ya, dari puluhan sampai ratusan juta. Biasanya orang spesialis itu bisa bekerja di satu bidang yang sangat mendalam sampai mereka nanti dapat posisi tertentu. Dan yang ketiga, itu adalah peluang untuk bisa mendapatkan proyek yang besar ataupun yang penting. Tapi ini tergantung dari konteksnya ya. Kalau misalnya pekerjaannya memang berbasis project, bisa jadi mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang memiliki proyek besar. Nah, setelah kita bahas tadi kelebihan dari spesialis, kita akan juga bahas tentang kekurangan menjadi spesialis. Nah, untuk orang-orang yang spesialis ini pasti ngerasa banget nih kalau misalnya ya jadi spesialis itu kurangnya
di bidang-bidang ini gitu ya. Yang pertama pasti ada risiko terjebak pada satu bidang aja. Ya biasanya untuk orang-orang spesialis ini karena mereka itu fokus hanya satu bidang sampai benar-benar pakem banget gitu ya, sampai benar-benar paham banget. Itu biasanya mereka akan fokus satu bidang. Kedua, kurangnya fleksibilitas dalam karir. Jadi kalau misalnya generalis tadi itu mereka bisa pindah satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, tapi kalau spesialis itu agak sulit karena mereka memang benar-benar mendalami satu ilmu, tapi di saat dihadapkan dengan pekerjaan yang membutuhkan skill lain, mereka agak kesulitan untuk menyeimbangkan diri mereka atau beradaptasi. Yang ketiga nih, yang ketiga ini biasanya banyak banget orang spesialis yang saya lihat sejauh ini itu terkadang suka stres dengan diri sendiri. Kenapa? Stres akibat tekanan untuk jadi sempurna. Oke, siapa di sini yang spesialis kalau ngerjain sebuah pekerjaan itu pasti selalu nunggu hasilnya sempurna dulu. Itu biasanya kekurangan dari seorang spesialis. Jadi mereka tuh suka stres dan mereka selalu merasa kalau pekerjaan mereka itu belum pernah sempurna gitu ya. Jadi bener-bener yang sempurna banget gitu menurut mereka gitu ya, baru mereka akan puas terhadap hasilnya. Jadi dari segala penjabaran tadi, menurut kalian itu dari tim mana? Dari generalis kah atau spesialis? Dan kira-kira dalam dunia kerja yang dinamis seperti sekarang ini, yang mana yang lebih baik? Generalis atau spesialis? Tapi ingat, jawaban ini tergantung dari kalian, karena jawaban ini tergantung pada tujuan karir kalian, kemampuan kalian, maupun passion kalian. Dan kira-kira di dunia pekerjaan yang dinamis sekarang ini, yang paling banyak dibutuhin atau apa? Spesialis kah atau generalis? Apakah nanti saat kalian mencari suatu bidang atau pekerjaan itu berdasarkan dunia kerja, atau kalian mau mencari pekerjaan yang berdasarkan apa yang udah ada di diri kalian? Entah kalian, oh saya spesialis nih, saya akan cari pekerjaan yang sesuai dengan diri saya. Mungkin begitu atau gimana? Silahkan komen di kolom komen. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Bye.